لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang menjadi ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari mata Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada para sahabat tentang surat apa dalam Al-Qur'an yang seringkali membuat Rasulullah dan para sahabat menangis. Maka beberapa sahabat sepakat bahwa surat yang sering membuat menangis adalah surat Hud, surat yang ke-11. Abdullah bin Mubarak masih penasaran, beliau bertanya, di antara surat Hud, ayat yang mana yang sering membuat Rasulullah dan para sahabat menangis? Maka para sahabat juga sepakat bahwa di ayat yang ke-15 dan 16 surat itu telah yang sering membuat Rasulullah dan para sahabat menangis ketika tilawah melewati ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Bahwa barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya, maka kata Allah, nuwaffi ilaihim, kami akan penuhi mereka a'malahum, amal-amal mereka, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ayat ini menerangkan bahwa barang siapa yang punya iradah, punya niat, punya obsesi dunia dan perhiasannya, maka Allah akan memenuhinya dan Allah tidak akan menguranginya sedikit pun. Ada yang mengatakan, kalau ada orang meniatkan sholat duhanya hanya untuk dunia, maka insya Allah Allah akan kasih. Kalau orang meniatkan amalnya, sholat lail contohnya, untuk sukses dunia, maka Allah akan penuhi. Ketika orang meniatkan haji dan umrohnya untuk dunianya, maka insya Allah akan penuhi, Allah akan penuhi. Tapi ayat ini tidak berhenti di sini. Ayat ini melanjutkan ancamannya. Kalau orang menghendaki dunianya saja, maka ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka lah orang-orang yang nanti tidak ada baginya di akhirat kecuali neraka, dan hilanglah semua yang apa mereka lakukan, dan batallah semua amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya menegaskan kepada kita untuk bagaimana kita meluruskan niat-niat ibadah kita, untuk bagaimana kita menajamkan bahwa amal-amal ibadah kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meniatkan selain dari Allah Subhanahu wa taala,
Bisa saja memang Allah akan penuhi itu di dunia, tapi nanti di akhirat mereka akan terkaget-kaget dan mereka akan rugi besar. Tiba-tiba dia harus masuk neraka karena memang tidak ada yang tersisa dari amalnya yang dia lakukan. Dan ketika mereka bertanya, "Ya Allah, di mana amal ibadahku? Saya sudah sholat duha. Di mana amal sholat duhaku?" Maka Allah menjawab, "Dulu kamu sholat duha kan hanya karena mau dapat rezeki yang banyak, dan aku sudah penuhi dunia." Ada yang pembaca Quran, dia bertanya tentang pahala Qurannya, tapi karena niatnya bukan karena untuk mendapatkan syafaat, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, hanya karena mau disebut sebagai seorang qori, agar bisa menjadi imam di masjid ini, masjid itu, dan Allah sudah penuhi, maka di akhirat nanti tidak ada yang tersisa kecuali neraka. Maka hadirin dan Allah SWT, mari di hari Jumat ini kita luruskan niat kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang nanti di neraka, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka, dan amal-amal perbuatan kita hilang begitu saja dan batal karena masalah niat. Dan hadirin rahimahullah SWT, Allah memberikan rezeki bukan karena ibadah kita. Kalau Allah memberikan rezeki karena ibadah kita, tentu kehidupan Rasulullah dan para sahabat tentu lebih baik daripada kita, karena amal-amal ibadah mereka itu lebih baik daripada kita. Dan tentu orang-orang kafir yang mereka tidak pernah beribadah, tentu seharusnya mereka lebih miskin daripada kita, karena mereka tidak pernah beribadah. Maka disinilah pentingnya kita untuk meluruskan niat kita, agar kita tidak melenceng niat kita, tidak riya, tidak sum'ah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.